Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai real-time PCR sebagai alat deteksi DNA babi pada beberapa produk pangan dan produk non-pangan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Marwair Basadida, NIM K1A018001, Anissa Mutiara Fitri, K1A018005, Dian Rosiani, K1A018009, Anissa Sabila, K1A018019, Ranti Kamila Habibi, K1A018027, Fajar Nurada, K1A018037, Mega Amrina Rosyada, K1A018057, Kansa Mutia Sabri, K1A018061, dan Harim Safira Novanda, K1A018063. Selanjutnya langsung saja ke materi yang pertama, ada pendahuluan. Dipersilahkan. Indonesia adalah negara terbesar dengan penduduk mayoritas Muslim di dunia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan pokok produk halal berisikan pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal. Hal inilah yang melandaskan semua produk yang sudah dinyatakan halal oleh MUI wajib mencantumkan logo halalnya. Salah satu produk pangan yaitu daging olahan. Contoh daging olahan tersebut dibuat dari daging sapi tanpa tulang atau hasil potongan daging yang telah dicincang dengan ditambahkan bahan pengawet. Kosmetik merupakan produk yang berinteraksi langsung dengan tubuh melalui kulit. Produk bisa saja mengandung zat yang bersifat najis dalam paradigma Islam. Salah satunya adalah bahan mentah yang terbuat dari unsur haram. Tidak hanya pada kosmetik, produk obat-obatan yang beredar di pasaran menurut data Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI menunjukkan bahwa saat ini obat yang telah beredar dan memiliki sertifikat halal berjumlah 30.000. Selain obat-obatan dan kosmetik, beberapa bahan dalam bidang kedokteran gigi kemungkinan mengandung gelatin dari sumber non-halal seperti babi, tetapi tidak disebutkan pada label. Pernyataan mendasar di sini, apakah pengobatan yang menggunakan obat-obatan atau zat-zat yang berasal dari sumber non-halal menurut syariah diperbolehkan untuk perawatan gigi? Dari faktor tersebut, peran analisis yang dapat menguji kandungan haram atau kontaminasi bahan di luar dari bahan aslinya sangat dibutuhkan. Upaya untuk melakukan identifikasi telah dilakukan dengan berbagai metode. Metode yang dianggap paling valid saat ini adalah metode PCR, sebagai berbagai variasinya. PCR merupakan salah satu teknik amplifikasi asam nukleat in vitro yang paling banyak dipelajari dan digunakan secara luas. Selanjutnya, tujuan dari literatur review ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan DNA babi pada beberapa produk pangan dan produk non-pangan dengan menggunakan metode real-time PCR. Selanjutnya. Untuk tinjauan pustaka, babi merupakan hewan yang masuk ke dalam famili Suidae non-ruminansia. Populasi babi meliputi benua Eropa, Afrika Utara, Mediterania, dan babi diklasifikasikan dalam kingdom Animalia, film Chordata, kelas Mamalia, ordo Artiodactyla, genus spesies Scrofa L. Keharaman daging babi didasarkan pada kebiasaan hidup dari babi tersebut, yang merupakan binatang paling jorok dan kotor karena ia bisa memakan kotorannya sendiri. Fakta lain yaitu faktor patogenik cacing diantaranya yaitu Taenia solium dan Trichinella spiralis, yang kemudian akan masuk ke dalam tubuh manusia. Cacing tersebut akan menimbulkan infeksi sehingga dan penyakit yang salah satunya yaitu gangguan metabolis hingga penyakit kardiovaskular. Pemanfaatan babi sangat luas seperti pada industri pangan, farmasi, kosmetik, dan sebagainya. Babi menjadi inang dari banyak macam parasit dan penyakit berbahaya bagi manusia.
Produk pangan dalam kehidupan manusia merupakan hal penting yang memenuhi kebutuhan gizi dan nutrien yang diperlukan oleh tubuh. Sebagian besar produk makanan yang diperjualbelikan telah diolah dan diawetkan untuk memperpanjang masa simpan. Produk olahan yang dikonsumsi dan dipasarkan secara luas memiliki syarat tidak menyebabkan gangguan kesehatan. Produk pangan yaitu daging, bakso, sosis, dan lainnya, namun beberapa pada produk pangan yang dijual di masyarakat masih terkandung DNA dari babi sehingga dilarang untuk dikonsumsi karena dapat membahayakan kesehatan. Menurut Hilda tahun 2013. Kemudian produk non-pangan seperti obat-obatan, kosmetik, hingga dental material kontrol plak telah dikenal sejak zaman dahulu dan merupakan kebutuhan sekunder, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap orang. Kosmetik merupakan produk yang berinteraksi langsung dengan tubuh melalui kulit. Produk bisa saja mengandung zat yang bersifat najis dalam paradigma Islam. Salah satunya bahan mentah yang terbuat dari unsur haram. Tidak hanya pada kosmetik, produk obat-obatan seperti gelatin dan lainnya yang beredar di pasaran menurut data Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI menunjukkan bahwa ini obat yang telah beredar dan memiliki sertifikat halal berjumlah 30.000. Metode deteksi spesifik penentuan kandungan babi terbagi menjadi dua, yaitu satu metode berbasis protein dan dua metode berbasis DNA. Next. Metode berbasis protein yang dapat digunakan seperti enzim link immunosorbent assay atau ELISA, SDS-PAGE, dan Rapid Kit atau Porcine Detection Kit berbasis ikatan antibodi antigen. Kelemahan dari metode berbasis protein adalah sifat protein yang tidak stabil terhadap panas dan perlakuan lain pada proses produksi. Salah satu pork detection test atau porcine test yang tersedia di pasaran adalah skema rapid test, di mana pengujian kandungan babi terhadap sampel sangat mudah dilakukan dan hasil pengujian bisa didapatkan hanya dalam waktu beberapa menit. Berikutnya. Selanjutnya yaitu metode berbasis DNA. Teknologi analisis DNA diantaranya teknologi amplifikasi DNA menggunakan PCR, real-time PCR, digital PCR, serta LAMP. Bloom-mediated isothermal amplification, hibridisasi DNA, sequencing DNA, dan microarray DNA. Adapun 3 tahap utama dalam PCR yaitu isolasi DNA, amplifikasi DNA, dan analisis post-PCR. Next. Selanjutnya adalah metode real-time PCR. Next. Metode real-time PCR. Real-time PCR adalah teknik yang digunakan untuk memonitor progres reaksi PCR pada waktu yang sama. Prinsip kerja real-time PCR adalah mendeteksi dan mengkuantifikasi reporter fluoresen. Sinyal fluoresen akan meningkat seiring dengan bertambahnya amplifikasi DNA PCR dalam reaksi. Reaksi selama fase eksponensial dapat dipantau dengan mencatat jumlah emisi fluoresen pada setiap siklus. Selanjutnya adalah kelebihan RT-PCR dan kelemahan RT-PCR. Real-time PCR memiliki sensitivitas yang lebih tinggi, kemudian dia lebih dinamis, risiko kontaminasi silang lebih sedikit, dan kemampuan aplikasi penggunaannya lebih banyak. Real-time PCR tepat untuk berbagai aplikasi seperti analisis ekspresi gen, penentuan jumlah virus, dan deteksi organisme yang mengalami mutasi genetik. Penggunaan prop yang spesifik dapat membantu peningkatan spesifisitas pada real-time PCR jika dibandingkan dengan menggunakan PCR konvensional. Namun, real-time PCR juga memiliki kelemahan, yaitu memerlukan peralatan dan reagen yang mahal, serta memerlukan pemahaman teknik yang benar agar hasil yang didapatkan akurat. Lalu penggunaan kontrol yang spesifik, yaitu kontrol positif dan kontrol negatif pada pengujian real-time PCR diperlukan sehingga hasil yang diperoleh akurat. Kontrol positif yang dapat digunakan adalah sampel yang mengandung organisme atau asam nukleat yang dapat dideteksi.
Konsentrasi kontrol positif yang digunakan harus mampu memberikan hasil positif yang konsisten. Namun demikian, kontrol negatif yang bagus adalah sampel yang mengandung asam nukleat selain target untuk mengetahui tidak adanya amplifikasi PCR non-spesifik atau amplifikasi produk. Selain itu, kontrol negatif digunakan untuk menunjukkan bahwa reagen yang digunakan tidak terkontaminasi dengan asam nukleat target. Jaminan mutu reagen sangat penting untuk memastikan keberhasilan pengujian real-time PCR. Selanjutnya, analisis kurva amplifikasi pada RT-PCR. Analisis kurva amplifikasi pada real-time PCR dilakukan dengan melihat kenaikan kurva amplifikasi dan nilai CP atau crossing point. Crossing point yaitu siklus di mana fluorescence mencapai threshold atau ambang batas sehingga terjadi peningkatan yang signifikan saat pertama kali terdeteksi. Nilai CP ini berhubungan dengan jumlah DNA yang terdapat dalam sampel. Penyebutan nilai CP sendiri berbeda-beda di dalam beberapa penelitian. Ada yang menyebut sebagai nilai CQ atau quantification cycle, ada pula yang menyebutnya sebagai CT atau cycle threshold. Keduanya ini didapatkan dari jumlah siklus pada proses real-time PCR yang berpotongan dengan garis threshold. Lalu, resiko kontaminasi pada real-time PCR. Risiko kontaminasi pada real-time PCR masih dapat terjadi karena meskipun risiko kontaminasi yang terjadi pada real-time PCR sangat kecil, namun masih dapat terjadi. Kenapa masih bisa terjadi risiko kontaminasi pada real-time PCR? Karena amplifikasi real-time PCR dilakukan dalam sistem yang tertutup dan tidak memerlukan tahapan-tahapan yang panjang. Kontaminasi paling sering terjadi yaitu antar sampel jika dibandingkan dengan kontaminasi produk amplifikasi. Kontaminasi antar sampel dapat terjadi pada saat memasukkan sampel ke tabung PCR atau tabung ekstraksi DNA ataupun RNA. Teknik pemipetan harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari adanya aerosol yang dapat menimbulkan kontaminasi. Tahapan-tahapan prosedur PCR membutuhkan ruangan kerja yang terpisah di laboratorium. Selain itu, penerapan alur kerja searah serta praktik kerja laboratorium yang benar harus dijalankan untuk memperoleh hasil yang akurat. Selanjutnya ada deteksi DNA babi menggunakan RT-PCR dalam produk pangan. Yang pertama yaitu sosis tanpa logo halal di Kabupaten Pandeglang. Tuti Rosdiana Maulani et al. Pada tahun 2020 melakukan penelitian untuk mendeteksi ada tidaknya cemaran DNA babi pada sosis yang beredar di pasaran. Pada penelitian ini dilakukan pengujian antigen babi dengan metode pork detection test pada daging babi dan menggunakan SEMA test. Untuk pork detection test sendiri adalah metode uji cepat imunokromatografik atau lateral flow yang digunakan untuk pengujian kualitatif atau semi kuantitatif penentuan antigen daging babi. Jadi antigen dari sampel akan terikat oleh antibodi yang sangat spesifik melekat pada warna partikel mikro yang kemudian mengalir ke garis tes dan bercampur dengan antibodi babi hingga membentuk garis berwarna yang menunjukkan hasil positif. Adapun hasil pengujian dibaca dengan indikator yaitu jika terlihat 2 garis merah maka dinyatakan positif mengandung babi, apabila terlihat 1 garis merah itu negatif atau tidak mengandung babi, dan jika tidak terlihat garis merah sama sekali maka hasil dinyatakan gagal atau invalid. Berikut ini adalah hasil uji kontrol positif pada daging babi dan kontrol negatif pada daging sapi dengan SEMA test. Di sini dapat dilihat bahwa daging babi yang dinyatakan sebagai kontrol positif menghasilkan 2 garis merah yang berarti positif mengandung babi. Kemudian sosis sapi yang menjadi kontrol negatif di sini nampak 1 garis merah yang berarti negatif mengandung babi. Selanjutnya adalah analisis hasil amplifikasi DNA berdasarkan nilai CT atau cycle threshold. Analisis amplifikasi DNA hasil real-time PCR berdasarkan nilai cycle threshold pada penelitian ini dilakukan dengan melihat kenaikan kurva dan nilai CT pada kurva amplifikasi. CT sendiri adalah jumlah siklus sampel mulai terbaca yang menunjukkan awal mulainya fase pertumbuhan eksponensial. Semakin rendah nilai CT, maka akan semakin tinggi jumlah DNA target dan juga sebaliknya. Di sini juga dapat kita lihat nilai CT amplifikasi DNA sampel pada 4 sampel sosis.
Hasil amplifikasi DNA 4 sampel sosis tanpa label halal menghasilkan nilai CT 27,55 sampai 28,61 yang mendekati nilai CT DNA sosis sapi kontrol negatif yaitu 28,91. Artinya konsentrasi DNA yang teramplifikasi hasil running real-time PCR pada DNA 4 sampel sosis di Kecamatan Kabupaten Pandeglang ini adalah rendah. Selanjutnya, analisis hasil amplifikasi DNA berdasarkan melting temperature TM atau suhu leleh. Kurva leleh sendiri merupakan kurva turunan dari hubungan antara fluoresensi dan suhu. Suhu TM sendiri merupakan suhu saat 50% amplikon DNA untai ganda terpisah menjadi untai tunggal. Nilai TM ini diketahui sebagai suhu pada saat munculnya puncak pada kurva TM. Di sini dapat kita lihat hasil amplifikasi DNA menggunakan real-time PCR berdasarkan nilai TM dan juga suhu peak hasil amplifikasi DNA pada sampel sosis. Analisis amplifikasi DNA hasil running real-time PCR berdasarkan nilai melting temperature pada DNA 4 sampel sosis di wilayah Kabupaten Pandeglang telah terjadi 2 amplikon dengan peak 1 di suhu 72,0 sampai 72,2. Artinya, DNA yang teramplifikasi hasil running real-time PCR pada DNA 4 sampel sosis tanpa label halal ini menunjukkan memiliki titik leleh di bawah amplikon peak DNA daging babi karena peak amplikon DNA daging babi itu ada di suhu 82,7. Jadi dapat dikatakan bahwa keempat sampel sosis yang terdapat di Kabupaten Pandeglang yang dilakukan penelitian ini menghasilkan hasil yang negatif mengandung daging babi. Bakso sapi di Tanjung Priok. Bakso merupakan salah satu makanan yang berbahan dasar daging yang dihaluskan. Daging yang digunakan biasanya adalah daging sapi. Namun, beberapa pedagang mencampurnya dengan daging babi yang harganya lebih murah dibandingkan daging sapi. Hal ini termasuk tindakan penipuan, khususnya masyarakat Indonesia yang beragama Islam, yang meyakini bahwa daging babi adalah haram. Kasus seperti ini selalu terjadi tiap tahunnya. Karena itu diperlukan analisis kandungan daging babi pada bakso yang dijual masyarakat. Zilhadia dan kawan-kawan pada tahun 2020 melakukan penelitian uji cemaran daging babi pada bakso sapi menggunakan metode RT-PCR pada sampel yang dijual di wilayah Tanjung Priok. Isolasi DNA dilakukan dengan menggunakan kit Wizard Genomic DNA Purification Kit Promega. Konsentrasi isolat DNA yang diperoleh untuk daging sapi dan daging babi berkisar pada rentang 133,025 sampai 195,295 nanogram per mikroliter. Dan pada semua sampel berkisar antara 17,308 sampai 174,720 nanogram per mikroliter. Daging sapi dan daging babi sebagai kontrol merupakan daging tanpa campuran bahan lain, sehingga konsentrasi DNA-nya menjadi lebih besar. DNA dikatakan murni terhadap protein apabila nilai rasio absorbansi isolat pada panjang gelombang 260 nanometer terhadap absorbansi isolat pada panjang gelombang 280 nanometer. Berkisar antara 1,8 sampai 2,0. Isolat DNA dengan kemurnian di atas 1,0 masih dapat digunakan ke tahap analisis menggunakan real-time PCR. Dengan begitu, seluruh sampel bakso memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap amplifikasi. Analisis amplifikasi DNA dilakukan pada 10 sampel bakso menggunakan primer sapi dalam 2 sesi. Sesi pertama dilakukan pada bakso control, no template control atau NTC, dan sampel 1 hingga sampel 5, dan menghasilkan kurva hasil amplifikasi real-time PCR. Hasil amplifikasi dilihat dari nilai crossing point pada kenaikan kurva amplifikasi real-time PCR. CV menunjukkan jumlah siklus amplifikasi DNA, amplifikasi di mana DNA mengalami perbanyakan secara signifikan. Nah, dapat dilihat dari gambar 3.
Hasil amplifikasi menunjukkan kontrol positif bakso daging sapi, kontrol positif bakso daging campuran, dan kelima sampel bakso mengalami kenaikan kurva amplifikasi dengan nilai CV berturut-turut 23,86, 20,16, 20,6, 21,91, 22,10, 25,00, dan 18,55. Sedangkan NTC dan kontrol negatif tidak mengalami kenaikan kurva amplifikasi yang menunjukkan spesifitas primer sapi. Spesifitas amplifikasi dapat dilihat pada gambar 4, di mana pada melting curve hanya ada puncak melting curve yang menandakan DNA yang teramplifikasi adalah DNA sapi. Next. Pada sesi kedua, analisis dilakukan pada bakso kontrol dan NTC dengan sampel 6-10, menghasilkan hasil kurva amplifikasi real-time PCR yang mengalami kenaikan kontrol positif bakso daging sapi, kontrol positif bakso daging campuran, dan kelima sampel bakso menggunakan primer sapi dengan nilai CV berturut-turut 22,95, 18,71, 22,67, 20,57, 21,20, 22,60, dan 22,93. Spesifitas amplifikasi dapat dilihat pada gambar 6, di mana pada melting curve hanya ada satu puncak melting curve yang menandakan DNA yang teramplifikasi adalah DNA sapi. Hasil uji yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada DNA babi yang terdeteksi pada sampel bakso sapi. Next. Beef burger. Dea Yulia melakukan penelitian untuk mengidentifikasi kandungan daging babi pada beef burger menggunakan metode PCR. Isolasi DNA sampel beef burger menggunakan metode konvensional. Berdasarkan hasil isolasi DNA, sampel beef burger diperoleh kemurnian antara 1,47 sampai 1,56. Next. Hasil RT-PCR menunjukkan bahwa pada ketiga sampel terbentuk kurva yang berbeda pada awal proses RT-PCR yang kemungkinan dapat terjadi karena sampel yang digunakan memiliki DNA yang kurang murni. Untuk menghindari terjadi hasil yang negatif palsu, maka dilakukan uji negatif palsu pada 3 sampel beef burger, seperti pada grafik di samping. Next. Untuk uji negatif palsu dilakukan dengan cara setiap sampel dicampur dengan daging babi. Apabila hasil amplifikasi uji negatif palsu terbentuk kurva dan hasil match curve juga terbentuk puncak kurva, maka sampel tidak mengandung daging babi. Berdasarkan hasil amplifikasi uji negatif palsu dan hasil match curve, dapat disimpulkan bahwa ketiga sampel beef burger tidak dicampur dengan daging babi dan tidak terbentuk kurva. Next. Ya, selanjutnya adalah penggilingan daging di Pasar Surya, Kota Surabaya. Penggilingan daging merupakan sarana yang digunakan oleh konsumen atau masyarakat pada umumnya untuk menggiling daging. Kebanyakan dari konsumen yang menggunakan jasa ini adalah mereka yang biasanya memiliki usaha kecil dengan menggunakan daging sebagai bahan dasarnya. Penggilingan daging di PDPS Kota Surabaya sendiri masih belum memiliki aturan yang jelas terkait dengan pemisahan penggilingan daging halal dan non-halal. Salah satunya contohnya itu penggilingan khusus babi. Next. Pada uji sampel ini telah dilakukan validasi metode serta kemurnian yang kemudian diamplifikasi. Pada gambar 4.1 merupakan kurva amplifikasi pada sampel penggilingan daging. Yang sampel tersebut menunjukkan kenaikan secara signifikan pada VIC warna kuning untuk vertebrata, namun tidak ada kenaikan pada deteksi VAM atau warna biru deteksi babi. Hal ini menunjukkan bahwa DNA yang diuji berarti negatif babi. Namun terdapat vertebrata di dalamnya dengan nilai CEKI 29,93, sedangkan nilai CEKI pada deteksi FAM mencapai 34,82. Dan merupakan nilai yang mendekati kevalidan dari EPC, yakni 32,0. Yang kedua adalah gambar
berdasarkan amplifikasi ini menunjukkan adanya kenaikan kurva secara signifikan pada VIC. Terjadi kenaikan pada deteksi FAM, deteksi babi yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa DNA yang diuji adalah positif babi. Terdapat hewan vertebrata juga di dalamnya. Nilai CQ yang diperoleh pada deteksi FAM mencapai 34,82, sedangkan deteksi pada VIC yaitu 29,93. Next. Selanjutnya, deteksi DNA babi menggunakan RT-PCR dalam produk non-pangan. Next. Yang pertama ada gelatin cangkang kapsul keras. Gelatin merupakan protein yang diperoleh dari hidrolisis parsial kolagen, yaitu komponen protein utama pada kulit, tulang, kulit jangat, dan jaringan penghubung dari tubuh binatang. Gelatin digolongkan sebagai turunan protein karena didapat dari proses hidrolisis dan tidak terdapat di alam. Gelatin dapat dimanfaatkan di berbagai sektor industri, yaitu sektor industri makanan, farmasi, dan fotografi. Dalam industri makanan, gelatin dapat digunakan sebagai gelling agent pada gummy, penstabil pada marshmallow, pencegah kristalisasi gula pada manisan, pemberi bentuk dan pengikat pada daging, emulgator pada produk susu, dan lain-lain. Dalam industri farmasi, gelatin digunakan sebagai komponen pada cangkang kapsul keras dan kapsul granulasi, penyalut tablet, dan enkapsulasi. Penggunaan gelatin pada berbagai sediaan farmasi diperkirakan sebesar 17% dari Fatihah tahun 2015 menganalisis kandungan gelatin babi dan gelatin sapi pada cangkang kapsul keras yang mengandung vitamin A menggunakan real-time PCR. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu daging sapi, gelatin sapi, simulasi cangkang kapsul sapi, dan 5 cangkang kapsul sampel sapi. Kemudian daging babi, gelatin babi, simulasi cangkang kapsul babi, dan 5 cangkang kapsul sampel babi. Nah, di sini terlihat bahwa kurva yang di kiri adalah hasil amplifikasi isolat DNA sampel menggunakan primer sapi. Berdasarkan kurva ini terlihat bahwa daging sapi, gelatin sapi, dan simulasi cangkang kapsul sapi dapat teramplifikasi dengan nilai CP untuk daging sapi 13,87, gelatin sapi 29,64, dan simulasi cangkang kapsul sapi 30,97. Nilai CP daging sapi lebih kecil dibandingkan gelatin dan simulasi cangkang kapsul sapi disebabkan karena kadar daging yang lebih besar yaitu 75,88. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa semakin besar kadar DNA, maka semakin kecil nilai CP yang didapat. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil kadar DNA, maka semakin besar nilai CP yang didapat. Sedangkan untuk cangkang kapsul sampel, dapat terlihat bahwa sampel A mengalami amplifikasi dengan nilai CP 57,82. Artinya, cangkang kapsul pada sampel E mengandung gelatin sapi. Nilai CP yang sangat tinggi pada sampel E dapat disebabkan karena gelatin yang digunakan untuk formulasi cangkang kapsul tersebut sedikit. Namun, pada proses amplifikasi menggunakan primer sapi tersebut, terjadi kenaikan positif untuk daging babi dengan nilai CP 33,01. Hal ini dapat disebabkan karena proses pengerjaan yang kurang baik sehingga terjadi kontaminasi. Kemudian di kurva yang kanan, ada hasil amplifikasi isolat DNA sampel menggunakan primer babi. Berdasarkan kurva ini terlihat bahwa daging babi, gelatin babi, dan simulasi cangkang kapsul babi dapat teramplifikasi dengan nilai CP untuk daging babi 13,57, gelatin babi 40,08, dan simulasi cangkang kapsul babi 43,51. Nilai CP daging lebih kecil daripada simulasi cangkang kapsul disebabkan karena nilai kadar daging yang lebih besar, yaitu 59,74. Untuk cangkang kapsul sampel terlihat bahwa sampel B, sampel C, dan sampel E dapat teramplifikasi dengan nilai CP untuk sampel B 53,79, sampel C 31,72, dan sampel E 50,83. Artinya cangkang kapsul sampel C, sampel E, dan sampel B mengandung gelatin
gelatin babi. Sedangkan sampel A dan sampel D tidak mengalami amplifikasi menggunakan primer sapi maupun primer babi. Artinya cangkang kapsul pada kedua sampel tersebut tidak mengandung gelatin sapi maupun gelatin babi, melainkan berasal dari sumber gelatin lainnya seperti ikan atau unggas. Sedangkan untuk sampel E, ia mengalami amplifikasi menggunakan primer sapi dan primer babi. Maka dapat diartikan bahwa cangkang kapsul pada sampel E tersebut berasal dari campuran gelatin sapi dan gelatin babi dengan komposisi gelatin babi lebih banyak daripada gelatin sapi. Hal ini dapat dilakukan oleh suatu produsen dengan tujuan untuk mendapatkan kualitas cangkang yang bagus dengan harga yang murah. Next. Selanjutnya dilakukan deteksi DNA babi pada kuas roti, day cream, dan sabun kecantikan. Widayat dan kawan-kawan melakukan penelitian untuk mendeteksi DNA babi dalam beberapa produk non-pangan seperti kuas roti, day cream, dan sabun kecantikan. Ekstraksi DNA ini dilakukan dengan menggunakan Progenus Easy Fast Extraction for Pharmaceutical Product. Dapat dilihat nilai kemurnian dari ketiga sampel. Yang pertama, kuas roti memiliki nilai kemurniannya 1,83, day cream 2,16, dan sabun kecantikan 4,60. Untuk standarnya sendiri itu minimal nilai kemurnian itu 1,8, karena jika kurang dari 1,8 itu terjadi kontaminasi. Dan terlihat bahwa sabun kecantikan ini memiliki nilai kemurnian yang lebih dari standar. Hal ini dapat dikarenakan oleh terbawanya reagen seperti fenol, alkohol, dan kloroform pada saat ekstraksi ke dalam larutan DNA. Faktor lainnya disebabkan keberadaan protein, RNA, dan pengotor lainnya yang berasal dari sampel pada akhir larutan DNA yang dapat mempengaruhi kualitas kemurnian dari DNA. Selanjutnya. Selanjutnya di sini ada 3 grafik hasil amplifikasi DNA menggunakan RT-PCR pada kuas roti, day cream, dan sabun kecantikan. Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan bahwa data hasil pengujian pada nilai CT pada kontrol negatif di atas 38 dan kontrol positif kurang lebih 30. Sampel yang terdeteksi mengandung DNA babi memiliki kadar yang berbeda-beda, yaitu pada kuas roti sebesar 34,60, selanjutnya pada sabun kecantikan nilai CK-nya sebesar 37,04, dan pada day cream sebesar 38,23. Dari hasil analisis RT-PCR ini dapat disimpulkan bahwa bahan baku yang dianalisis berupa kuas roti, day cream, dan sabun kecantikan mengandung bahan babi dengan persentase cemaran DNA babi sebesar 3,15 sampai 124,83%. Selanjutnya. Nur Aziza Simamora pada tahun 2020 melakukan identifikasi kandungan porsin pada dental material control plug dengan menggunakan real-time PCR. Dilakukan ekstraksi DNA pada sampel disclosing solution, pasta gigi, dan dental floss yang kemudian dilanjutkan dengan identifikasi DNA menggunakan real-time PCR. Hasil analisis dari amplifikasi real-time PCR dengan mengamati parameter reporter FAM atau green channel dilakukan untuk mendeteksi DNA porsin pada sampel. Identifikasi DNA porsin pada sampel disclosing solution, pasta gigi, dan dental floss dapat dilihat pada kurva yang menunjukkan ada atau tidaknya nilai CT pada sampel. Pada kurva amplifikasi DNA dengan real-time PCR sampel disclosing solution berdasarkan green channel, terlihat bahwa kurva amplifikasi kontrol positif yang ditunjukkan oleh garis berwarna ungu muda melewati garis threshold atau ambang batas. Sedangkan kurva amplifikasi pada sampel disclosing solution yang ditunjukkan oleh garis berwarna kuning dan kontrol negatif yang ditunjukkan oleh garis berwarna ungu tua berada di bawah garis ambang batas. Dapat diketahui bahwa nilai CT pada kontrol positif sebesar 32,69
69. Sedangkan pada sampel disclosing solution dan kontrol negatif tidak terdapat nilai CT. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat DNA porsin pada sampel disclosing solution. Selanjutnya. Pada kurva amplifikasi DNA dengan real-time PCR sampel pasta gigi berdasarkan green channel, terlihat bahwa amplifikasi kontrol positif yang ditunjukkan oleh garis berwarna ungu muda melewati garis threshold. Kurva amplifikasi kontrol negatif yang ditunjukkan oleh garis berwarna ungu tua, dan kurva amplifikasi sampel pasta gigi yang ditunjukkan oleh garis berwarna biru berada di bawah garis threshold atau ambang batas. Dan dapat diketahui bahwa nilai CT pada kontrol positif adalah sebesar 32,69. Sementara kontrol negatif dan sampel pasta gigi tidak terdapat nilai CT. Hal ini menunjukkan tidak terdapat DNA porsin pada sampel pasta gigi. Pada kurva amplifikasi DNA dengan real-time PCR sampel dental floss berdasarkan green channel, terlihat kurva amplifikasi kontrol positif yang ditunjukkan oleh garis berwarna ungu muda melewati garis threshold. Sedangkan kurva amplifikasi kontrol negatif yang ditunjukkan oleh garis berwarna ungu tua dan kurva amplifikasi sampel dental floss yang ditunjukkan oleh garis berwarna merah berada di bawah garis threshold atau ambang batas. Berdasarkan hasil, diketahui bahwa tidak terdapat nilai CT pada sampel dental floss dan kontrol negatif. Dan nilai CT pada kontrol positif adalah sebesar 32,69. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat DNA porsin pada sampel dental floss. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu gingival topical gel dan desensitizing agent. Gingival topical gel atau gel yang diaplikasikan pada gingiva secara topikal merupakan suatu medikamen yang digunakan untuk mengatasi inflamasi gingiva pada gingivitis maupun periodontitis. Sedangkan desensitizing agent adalah salah satu farmakoterapi kedokteran gigi yang digunakan dalam perawatan hipersensitivitas dentin. Desensitizing agents yang digunakan di rumah meliputi pasta gigi, obat kumur, dan permen karet. Palestina Simar Mata pada tahun 2020 melakukan penelitian untuk mengidentifikasi kandungan porsin pada gingival topical gel dan desensitizing agent dengan menggunakan real-time PCR. Pada penelitian ini, dilakukan analisis berdasarkan parameter deteksi reporter FAM pada software router Genki di komputer. Sampel pada penelitian ini antara lain 2 produk gingival topical gel dan 2 produk desensitizing agent. Next. Berdasarkan 2 grafik, terlihat bahwa kurva amplifikasi real-time PCR pada sampel GTG1 dan GTG2 menunjukkan adanya kenaikan kurva secara signifikan yang berada di atas garis threshold pada kurva yang berwarna kuning untuk kontrol positif, sedangkan kurva yang berwarna merah untuk kontrol negatif dan kurva yang berwarna merah marun pada sampel GTG1 dan GTG2 tidak menunjukkan kenaikan kurva yang signifikan dan berada di bawah garis threshold. Hal ini menunjukkan bahwa pada sampel tidak terdapat kandungan porsin karena kurva tidak mengalami kenaikan yang signifikan dan berada di bawah garis threshold. Next. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa kurva amplifikasi real-time PCR untuk sampel DA1 berdasarkan reporter FAM menunjukkan adanya kenaikan kurva secara signifikan yang berada di atas garis threshold. Pada kurva yang berwarna kuning untuk kontrol positif, sedangkan kurva yang berwarna merah untuk kontrol negatif dan kurva yang berwarna biru untuk sampel DA1 tidak menunjukkan kenaikan kurva yang signifikan dan berada di bawah garis threshold. Hal ini menunjukkan bahwa pada sampel DA1 tidak terdapat kandungan porsin karena kurva tidak mengalami kenaikan yang signifikan dan berada di bawah garis threshold. Berdasarkan grafik pada sampel DA2, pada reporter FAM, menunjukkan adanya kenaikan kurva secara signifikan yang berada di atas garis threshold pada kurva yang berwarna kuning untuk kontrol positif, sedangkan kurva yang berwarna merah untuk kontrol negatif dan kurva yang berwarna kuning untuk sampel DA2 tidak menunjukkan kenaikan kurva yang signifikan dan berada di bawah garis threshold. Hal ini menunjukkan bahwa pada sampel DA2 tidak terdapat kandungan porsin karena kurva tidak mengalami kenaikan yang signifikan dan berada di bawah garis threshold. Kontrol positif dan negatif pada penelitian ini telah menunjukkan hasil yang valid sesuai dengan rekomendasi KIT. Kontrol positif berdasarkan kedua reporter mengalami kenaikan kurva amplifikasi secara signifikan
melewati threshold. Nilai CT pada kontrol positif berdasarkan reporter FEM adalah 37,14. Kontrol negatif berdasarkan penelitian ini menunjukkan kenaikan kurva yang sangat minimal dan berada di bawah garis threshold atau tidak melebihi garis threshold hingga siklus PCR telah selesai. Penggunaan kontrol negatif dipakai untuk memastikan bahwa reagen yang digunakan tidak terdapat kontaminasi dengan DNA target yang akan diamplifikasi. Tidak terdapatnya nilai CT pada kontrol negatif menegaskan bahwa pada pengujian yang telah dilakukan tidak terjadi kontaminasi sehingga penelitian ini dianggap valid. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.